Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu semuanya. Perkenalkan, nama saya Andi Setiawan, staf Bawaslu Kabupaten Semarang, Divisi Penanganan Pelanggaran. Dan hari ini seperti yang sudah kita berjumpa lagi di dalam kegiatan ngabuburit pengawasan Bawaslu Kabupaten Semarang. Sahabat Bawaslu, di depan saya ini sudah hadir Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi, Bapak Nurkus Budiantomo, Sarjana Hukum. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bawaslu dimanapun berada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Bawaslu, selama beberapa menit ke depan kami, saya dan Pak Nurkus akan berbincang-bincang mengenai penanganan pelanggaran pada pemilihan tahun 2024. Begini Pak, suatu waktu yang lalu Pak, saya bertemu dengan salah satu sahabat Bawaslu ini Pak. Ada yang menanyakan bahwa, Mas, pelanggaran pemilihan itu apa sih? Mungkin Pak Jenengan bisa ini Pak, menjelaskan ke sahabat Bawaslu. Oke, siap Mas Andi. Banyak sekali pertanyaan dari teman Mas Andi tersebut. Jadi pelanggaran adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya di perundang-undangan pemilihan serentak 2024. Itu adalah pelanggaran. Itu segala sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundangan itu adalah suatu pelanggaran. Seperti itu. Ya, jadi apabila ada suatu perbuatan mungkin ya Pak ya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilihan, itu bisa dikatakan sebagai dugaan pelanggaran ya Pak ya. Lebih lanjut ini Pak, masih soal pelanggaran pemilihan. Sebenarnya ada berapa jenis sih Pak pelanggaran pemilihan itu? Saya jelaskan nanti berkaitan dengan pelanggaran atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang tadi, bahwa ada 4 jenis pelanggaran yang ada dalam pemilihan. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap tindak pidana atau kejahatan pemilu. Yang kedua adalah pelanggaran terhadap pelanggaran administrasi. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran kode etik. Dan yang ketiga adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lainnya. Jenis pelanggaran yang ada di pemilihan. Pelanggaran yang ada di pemilihan. Oh iya, berarti ada sekitar 4 jenis pelanggaran ya Pak ya. Lebih lanjut ini Pak, mungkin next step dari itu. Berbicara soal pelanggaran sudah, jenis-jenis pelanggaran sudah, terus bagaimana sih Pak pelanggaran itu bisa diproses di Bawaslu? Itu pintu masuknya itu lewat mana Pak? Pertanyaan yang perlu kita jawab dengan lebih rinci sesuai dengan tupoksi saya. Jadi seperti ini, jadi bahwa pintu masuk terhadap penanganan pelanggaran itu ada di Perbawaslu nomor 7 tahun 2022. Yaitu terkait temuan dan laporan. Jadi setiap tindakan pelanggaran yang muncul, maka pintu masuk ke penanganannya adalah di laporan dan temuan. Itu ada di Bawaslu nomor 7 tahun 2022. Seperti itu Mas. Oh baik, sudah ada sedikit gambaran ini Pak. Berarti kalau mau pelanggaran itu bisa diproses di Bawaslu itu ada 2 pintu ya Pak, temuan dan laporan ya Pak ya. Nah ini begini Pak, kalau misalkan Pak ini ada sahabat Bawaslu yang mengetahui mungkin ada suatu dugaan tindakan atau dugaan pelanggaran pemilihan Pak, tetapi sahabat Bawaslu ini sedang berada di luar kota misalkan, atau mungkin ada orang atau siapapun itu yang ingin melaporkan tapi dia tidak ingin dirinya itu terekspos, itu apakah bisa diakomodir oleh Bawaslu? Tentu saja bisa sekali Mas Anies. Jadi terkait adalah laporan yang akan dilaksanakan itu memang ada beberapa kriteria orang yang wajib atau bisa melakukan suatu dugaan pelanggaran pemilihan. Yang pertama adalah warga negara Indonesia yang punya hak pilih. Itu. Yang kedua adalah pemantau pemilihan, dan yang
ketiga adalah peserta pemilihan itu sendiri. Nah, kemudian bila mana warga negara Indonesia yang punya hak pilih tersebut ingin melaporkan tapi tidak ingin diketahui identitasnya, maka bisa melaporkan melalui web atau aplikasi Sigap Lapor yang ada di Bawaslu Kabupaten Semarang. Itu bisa melalui web dengan syarat mencantumkan identitas diri, kemudian adalah uraian kejadian terkait pelanggaran dan bukti-bukti. Itu semua ada di aplikasi Sigap Lapor. Begitu Mas. Baik Pak, sudah agak ini ya Pak ya sekarang ya, maksudnya udah agak terang lah seperti apa itu penanganan pelanggaran itu. Ini Pak, selain melakukan proses penanganan pelanggaran Pak, apa saja tugas dan wewenang divisi penanganan pelanggaran dan data dan informasi Bawaslu Kabupaten Semarang? Ya, Mas Andi, memang secara aturan di Bawaslu nomor 1 tahun 2022 terkait struktur organisasi bahwa untuk koordinator divisi penanganan pelanggaran dan data informasi itu tugas pertama melakukan penanganan pelanggaran, yang selanjutnya adalah sebagai PIC, person in charge, yaitu orang yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan pengawasan terhadap satu tahapan kampanye, kemudian masa tenang, dan juga dalam datin data informasi adalah mengawasi rekapitulasi penghitungan suara pemilihan tahun 2024. Jadi itu adalah tugas dari PP dan Dapil. Jadi selain melakukan pengawasan, terus menangani proses dugaan pelanggaran, juga menjadi PIC ya Pak ya, di beberapa tahapan pemilihan ya Pak ya. Oke Pak, sekarang masuk ke dalam pemilihan atau pilkada serentak itu sendiri Pak. Sebenarnya pelaksanaan kampanye yang sesuai dengan tugas dan wewenang dari divisi PP Datin, selain proses penanganan pelanggaran tadi kan PIC, pengawasan kampanye ya Pak. Kampanye itu dilaksanakan kapan Pak dalam pemilihan ini? Jadi di Kabupaten Semarang dan juga di Provinsi Jawa Tengah atau pemilihan serentak ini tahun 2024 ada dua. Yang pertama pemilihan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, dan juga pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Semarang. Nah, itu mahkotanya pemilihan adalah kampanye. Pertama ada kampanye. Jadi kegiatan kampanye sudah dilaksanakan mulai tanggal 25 September sampai 23 November 2020. Seperti itu. Jadi pelaksananya sekitar 60 hari. Dalam waktu 60 hari tersebut, peserta pemilihan dalam hal ini pasangan calon ya Pak ya, pasangan calon kalau di Kabupaten Semarang ada pasangan calon bupati dan wakil bupati, terus kemudian untuk yang tingkat pemilihan gubernur ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bisa melakukan kampanye di dalam range waktu tersebut ya Pak? Iya betul, jadi di tanggal 25 September sampai 23 November itu boleh melaksanakan kegiatan kampanye untuk memberikan atau meyakinkan pemilih melalui pemberian visi misi, kemudian citra diri, dan berbagai metode kampanye yang nanti dilaksanakan oleh tim kampanye paslon untuk meyakinkan mereka sehingga mereka para pemilih bisa menjatuhkan pilihan kepada para paslon tersebut. Baik Pak, menarik. Begini Pak, mungkin saya sedikit bertanya ini ya Pak ya. Mungkin di dalam melakukan pengawasan kampanye ini ada nggak sih Pak hal-hal secuil dua cuil atau 1-2 poin yang menarik di dalam proses pengawasan kampanye ini Pak? Banyak sekali sebenarnya hal menarik yang terjadi atau muncul waktu kita melakukan pengawasan kampanye. Utamanya karena kita adalah posisinya sebagai pengawas, maka kita setiap ada kegiatan kampanye, maka kita harus wajib hadir di situ. Dan biasanya di Kabupaten Semarang ini kemarin itu untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu
tempat kita Kabupaten Semarang ini menjadi tumpuan atau tujuan untuk pelaksanaan kegiatan kampanye. Dan disitulah kemudian kita terjun untuk melakukan pengawasan secara melekat. Jadi biasanya di hari Sabtu dan Minggu itu pasti Kabupaten Semarang akan ketiban sampur untuk mendapat jatah tempat kampanye. Dan kemarin yang sudah kita lakukan pengawasan di tanggal 30 Oktober yaitu adalah pengawasan kampanye di Tambak Boyo Ambarawa yang dilakukan oleh Paslon 01 dari calon gubernur Provinsi Jawa Tengah, dan yang kedua Paslon 02 di RTH Tengapus, yang dimana di situ ada sedikit pernik-pernik terkait metode kampanye yang dalam tanda kutip sebenarnya tidak tercantum dalam PKPU terkait kampanye, tetapi kemudian ada modifikasi dan itu sudah kita konsultasikan kepada KPU sendiri dan juga kepada Bawaslu di provinsi bahwa itu terkait metode kampanye yaitu tebus murah itu ternyata itu tidak melanggar dan boleh dilaksanakan. Nah, itu komitmennya seperti itu. Berarti ini ya Pak ya, pengawas itu selain paham regulasi juga harus mampu melihat kondisi di lapangan ya Pak? Ya wajib Mas, karena memang itu menjadi suatu keniscayaan bahwa kita tidak hanya textbook harus istilahnya itu harus sesuai dengan aturan yang ada di undang-undang PKPU kampanye, tetapi karena bila mana di situ ada semacam hal yang tidak tercantum dalam PKPU, maka kita harus mampu menyelaraskan dan juga memodifikasi sehingga kegiatan-kegiatan kampanye tersebut atau metode-metode yang tidak masuk dalam PKPU bisa terakomodir sehingga tidak terjadi pelanggaran metode kampanye. Oh baik Pak. Lebih lanjut ini Pak, selama dalam kurun waktu pengawasan kampanye ini Pak, apakah ada dugaan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Pak? Ya, ini betul sekali, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu karena memang dari kegiatan pengawasan yang kita lakukan di masa kampanye bahwa untuk laporan dugaan pelanggaran kita tidak menerima dan tidak ada satupun laporan terkait dugaan pelanggaran pemilihan 2024. Tetapi di tahapan kampanye ternyata ada satu temuan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan yaitu PPK, di mana kita waktu melaksanakan pengawasan kampanye kita menemukan suatu dugaan pelanggaran keterlibatan anggota Badan Ad Hoc pengawas pemilihan kecamatan yang terlibat aktif dalam kegiatan kampanye pada salah satu paslon pada pemilihan tahun 2024. Baik. Dalam kurun waktu itu Bawaslu Kabupaten Semarang tidak menerima laporan ya Pak ya. Ya betul. Tidak ada satu temuan. Oke Pak. Selain itu Pak, apakah ada dugaan-dugaan atau mungkin apa ya Pak ya? Kalau bahasanya awam orang itu kembangan-kembangan atau mungkin fenomena-fenomena dalam kampanye yang ditemui di lapangan misalnya Pak. Oh iya, sebenarnya memang ada beberapa hal terkait istilah tadi ya, fenomena atau mungkin dalam tanda kutip keterlibatan dari beberapa personil yang dilarang. Contohnya yaitu adalah kepala desa, kemudian perangkat desa, dan termasuk ASN. Tapi dalam kenyataan suatu kita melaksanakan penelusuran atau juga pengawasan secara melekat, ternyata bahwa keterlibatan dari masing-masing yang kita sebutkan dan dilarang itu ternyata sumir karena kita kekurangan bukti. Jadi dalam hal ini ada dugaan pelanggaran, tetapi waktu kita laksanakan penelusuran ternyata kita kekurangan semacam alat bukti
bukti yang diperlukan untuk menjadikan terang suatu dugaan pelanggaran yang dilaksanakan oleh orang-orang yang dilarang tersebut. Selain ini Pak, selain kampanye, setelah kampanye tentu saja selanjutnya adalah tahapan masa tenang ya Pak. Ya, betul. Di dalam masa tenang ini Pak, mungkin sahabat Bawaslu juga ingin mengetahui ini Pak, langkah-langkah apa atau strategi apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Semarang dalam menghadapi atau melakukan pengawasan dalam tahapan masa tenang. Baik, bisa saya menjawab terkait masa tenang, maka setiap kegiatan kampanye dilarang setelah munculnya atau masuknya masa tenang. Masa tenang itu sudah dimulai dari tanggal 24 hingga tanggal 26 November, di mana dalam hal ini Bawaslu Semarang telah melaksanakan beberapa hal terkait pencegahan terkait agar tidak muncul pelanggaran-pelanggaran di masa tenang. Yang pertama tentu saja karena di masa tenang tidak boleh ada kampanye baik dalam metode bentuk apapun, maka kami tanggal 24 kemarin melaksanakan pertama adalah pembersihan alat peraga kampanye serentak di seluruh wilayah Kabupaten Semarang, dimulai dari kita dari Kabupaten Semarang turun sampai ke tingkat PKD atau pengawas kelurahan atau pengawas desa, di mana kita mulai berangkat dari jam 7 pagi hingga selesai sekitar jam 2 siang. Kita melaksanakan pembersihan alat peraga kampanye yang masih terpasang di tempat-tempat yang sudah ditentukan, kemudian kita ambil semuanya, kemudian kita juga bekerja sama dengan KPU selaku PIC kampanye dari penyelenggaraan pemilihan. Itu kita juga mengajak dan ikut serta dengan Satpol PP, kemudian Dinas Perhubungan, kemudian Kominfo untuk melakukan giat bersama pembersihan alat peraga kampanye. Di samping itu selain pembersihan alat peraga kampanye juga kita melakukan patroli terkait masa tenang, yaitu pembuatan dan distribusi logistik, pembuatan tempat pemungutan suara, kemudian distribusi logistik dari PPS sampai ke KPPS, itu semua kita melaksanakan pengawasan juga di situ. Kita bekerja sama dengan teman-teman di kecamatan dan desa untuk melakukan pengawasan sehingga logistik pemilu di tanggal 27 November nanti akan semuanya sudah siap, sehingga pelaksanaan pemilihan 2024 bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita istilahnya itu harapkan, seperti itu. Begini Pak, di dalam masa tenang itu Pak, apakah ada sesuatu hal yang dilakukan oleh Bawaslu dalam artinya pencegahan? Apakah hanya melakukan pengawasan atau juga Bawaslu melakukan pencegahan di dalam? Ya, kita juga melakukan pencegahan, yaitu memberikan surat himbauan kepada masing-masing peserta pemilu untuk melaksanakan tadi hal yang yaitu pembersihan APK secara mandiri, kemudian memberikan surat himbauan untuk tidak melakukan kampanye terselubung, termasuk untuk mencegah terjadinya praktek money politik. Jadi kita memberikan surat himbauan kepada semua yang ada stakeholder, kemudian juga peserta pemilu, agar hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan pemilihan tidak dilakukan seperti itu. Setelah melakukan pencegahan Pak, dalam melakukan pengawasan ini, apakah Bawaslu Kabupaten Semarang mendapatkan adanya potensi dugaan pelanggaran Pak? Untuk di masa tenang memang ada beberapa potensi pelanggaran, utamanya adalah tadi itu mungkin antisipasi serangan fajar atau serangan duha ya. Maka kita sudah mengoptimalkan patroli pengawasan sampai ke tingkat
TPS kepada masing-masing jajaran yang ada di wilayah kami. Jadi mulai dari Bawaslu sendiri turun ke bawah, Bawaslu sendiri turun ke bawah beserta staf, kemudian Panwascam beserta pengawas desa dan pengawas kelurahan dan juga pengawas TPS untuk di hari itu melaksanakan kegiatan pengawasan melekat termasuk distribusi surat surat untuk mencoblos atau surat C undangan, kemudian juga mengawasi pembuatan tempat pemungutan suara, termasuk dalamnya juga mengawasi terkait pemasangan alat peraga yang masih ada untuk segera ditertibkan atau dibersihkan oleh teman-teman yang ada di tingkat bawah. Seperti itu. Artinya dalam pengawasan masa tenang ini pencegahan yang dilakukan sudah maksimal sekali, clear dan minim atau mungkin tidak ada dugaan pelanggaran ya Pak ya? Ya seperti itu. Kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Kita bersinergi dengan semua penyelenggara pemilu baik di tingkat kecamatan, baik itu PPK, kemudian PPS, KPPS juga dengan pemangku kepentingan wilayah baik itu di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan atau desa dan juga di tingkat sampai RT RW. Sampai RT RW ya Pak. Ya? Baik. Seperti itu. Ya baik Mas Andi. Jadi tahapan rekapitulasi penghitungan tahapan rekapitulasi adalah tahapan di mana bahwa KPU selaku penyelenggara pemilu itu melaksanakan rekapitulasi atau pengawasan rekapitulasi atau mengawasi jalannya penghitungan hasil surat suara yang sudah dilaksanakan oleh KPU dan KPPS, di mana hasil dari masing-masing hasil rekapitulasi hasil dari yang ada di KPS di kolektif atau digabungkan atau dikumpulkan kemudian menghasilkan hasil penghitungan suara mengenai calon atau pasangan calon yang terlibat atau yang ikut dalam penyelenggaraan pemungutan pemilihan dan pemungutan suara. Begini Pak, perjalanan surat suara yang menjadi proyeksi atau wakil atau mungkin bukan wakil ya Pak, tapi lebih ke sini. Surat suara yang menjadi suara rakyat. Mulai dari tingkat TPS sampai itu bisa ditetapkan itu seperti apa Pak? Jadi begini betul ya, jadi pemungutan dan penghitungan suara akan dimulai dari tanggal 27 November di mana pemungutan jam 7, kemudian setelah pemungutan suara kemudian dilaksanakan penghitungan suara. Penghitungan suara di jam 1. Kemudian di hari itu juga kemudian setelah pemungutan selesai penghitungan suara, kemudian dilakukan penghitungan suara. Setelah penghitungan suara selesai, kemudian dari tingkat KPPS, kemudian hasil dari penghitungan suara tersebut kemudian dibawa atau dikumpulkan ke tingkat desa atau PPS. Setelah semua terkumpul dari semua TPS atau semua KPPS, maka hari itu juga hasil dari penghitungan suara itu kemudian dibawa ke tingkat kecamatan atau tingkat PPK untuk nanti akan dilaksanakan rekapitulasi penghitungan hasil pemungutan suara di tingkat kecamatan, di mana di situ nanti akan terlihat hasil maksimal atau hasil dari pemungutan dan pemilihan suara di tingkat kecamatan. Jadi hasil rekapitulasi atau pemungutan suara itu dikumpulkan hari itu juga agar tidak untuk mengantisipasi manusia terjadinya kecurangan terkait mungkin juga penggelembungan ataupun pengurangan hasil pemungutan suara di tingkat kecamatan. Kembali lagi kepada tupoksi Bawaslu sebagai pengawas Pak. Bagaimana Pak strategi Bawaslu, terutama Bawaslu Kabupaten Semarang,
dalam melakukan pengawasan rekapitulasi Pak, yang tadi sudah disebutkan bahwa itu mengalir ya Pak, mulai dari bawah, mulai dari tingkat TPS, kemudian naik sampai ke tingkat kecamatan yang dilakukan rekap di tingkat TPS, rekap di tingkat kecamatan, kemudian naik lagi ke tingkat kabupaten kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta gubernur dan wakil gubernur. Itu bagaimana Pak? Strategi Bawaslu dalam melakukan pengawasan rekapitulasi suara? Ya, tentu saja kami melakukan pengawasan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan kegiatan rekapitulasi. Jadi kalau di tingkat KPPS kita punya pengawas namanya PTPS, di mana nanti kita juga mendapatkan salinan C hasil yang menjadi bukti atau alat kita nanti untuk sebagai pembanding terkait hasil rekapitulasi di tingkat atau hasil penghitungan suara di tingkat TPS. Kemudian di tingkat desa kita juga punya salinan C hasil dari tingkat DPP atau desa, di mana kita diberikan datanya. Kemudian kita juga punya data C hasil yang dibawa oleh Panwascam yang nanti akan kita gunakan sebagai pembanding untuk pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kemudian dari hasil dari rekapitulasi tingkat kecamatan kita juga dapat D hasil yang kemudian menjadi data kita untuk pembanding dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Dan ini adalah valid karena data ini semua itu kita dapatkan dari masing-masing kegiatan penyelenggaraan di tingkat mulai dari TPS, kemudian tingkat kecamatan dan sampai ke tingkat kabupaten. Baik, Pak. Jadi semua tahapan yang dilalui mulai dari bawah sampai ke tingkat kabupaten dalam proses rekapitulasi ini tetap diawasi ya Pak? Diawasi dan kita punya datanya. Ya, dan data iya, seperti itu. Mulai dari Bawaslu Kabupaten Semarang sendiri, kemudian turun ke Panwascam sejumlah 19 kecamatan dan sampai turun ke TPS ya Pak? Ya? TPS ya. Betul. Baik Pak. Dalam prosesnya Pak, dalam proses rekapitulasi ini, apakah ada temuan atau laporan Pak yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Semarang? Ya, secara garis besar kita dalam waktu pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan kita menemukan satu temuan terkait data di TPS 5 Harjosari, yaitu salah penulisan dalam daftar pemilih tetap untuk laki-lakinya yang seharusnya tertulis 164 tapi tertulis 161. Kemudian itu sudah kita tindak lanjuti di tingkat kecamatan. Panwascam kemudian memberikan masukan kepada PPK untuk melaksanakan pembetulan di waktu pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut. Kemudian ada juga satu temuan terkait jumlah DPT di lokasi khusus, yaitu di Ambarawa, itu sejumlah 191 atau kurang sekitar 191 tertulis sebagai jadi antara DPT pemilihan bupati dan pemilihan gubernur itu ada berbeda karena memang lokasi khusus tersebut tertulis DPT 191 seperti itu. Tapi semuanya sudah ditindaklanjuti di tingkat kecamatan sehingga tidak ada, dalam hal ini tidak ada pelanggaran yang terjadi, hanya salah penulisan sudah kita tindaklanjuti, kemudian itu sudah dibereskan di tingkat kecamatan dan tidak mengurangi hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon baik bupati maupun wakil bupati maupun gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Jawa Tengah. Dengan kata lain, pada tahapan rekapitulasi berjalan dengan lancar ya Pak ya, meskipun di dalam pelaksanaannya atau di dalam perjalanannya ada beberapa yang mungkin
beberapa hal yang mungkin menjadi kendala tapi sudah dapat diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Semarang. Ya, betul sekali Mas Andi. Jadi secara garis besar bahwa kegiatan pengawasan rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun kabupaten berjalan dengan baik, lancar, tidak ada kendala, sehingga tidak ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita khususnya karena memang hasil dari tadi yang sedikit ada salah penulisan itu bisa diselesaikan di tingkat rekapitulasi di tingkat kecamatan yang kemudian tidak mengurangi hasil perolehan suara masing-masing peserta. Oke, baik Pak. Ini sekarang lanjut lagi Pak ya, lanjut lagi ke dalam divisi penanganan pelanggaran data dan informasi. Sebenarnya ini begini Pak, mungkin banyak dari sahabat Bawaslu yang masih belum mengetahui atau masih minim informasi mengenai apakah itu data dan informasi di Bawaslu Kabupaten Semarang. Lah, sebenarnya itu apa sih Pak? Mungkin jenengan bisa menjelaskan sehingga nanti sobat Bawaslu kalau mungkin bagi yang masih kuliah, masih yang sebagai pelajar atau mungkin seperti apa ini bisa jadi data referensi mungkin seperti itu Pak. Oh iya, baik Mas Andi. Betul, karena seperti yang disebutkan bahwa koordinator divisi penanganan pelanggaran data dan informasi itu juga berkutat dengan data-data dan informasi terkait kepemiluan yang ada di Kabupaten Semarang. Jadi semua data terkait informasi yang berhubungan dengan kepemiluan, baik itu pemilihan legislatif, pemilihan atau pilkada serentak itu bisa diakses, dimintakan akses atau boleh diambil atau boleh dimintakan data informasinya kepada kami melalui aplikasi EPPID yang ada di website Bawaslu Kabupaten Semarang, di mana EPPID itu memuat terkait hal-hal informasi yang ada di Kabupaten Semarang yang berhubungan dengan kepemiluan. Jadi sobat-sobat Bawaslu mungkin dari rekan-rekan mahasiswa ataupun orang yang ingin melakukan penelitian bisa mengakses data informasi terkait kepemiluan yang ada di Kabupaten Semarang, di Bawaslu Kabupaten Semarang melalui website EPPID. Jadi silakan teman-teman googling di web, kemudian ketikkan EPPID atau PPID Bawaslu Kabupaten Semarang, maka akan muncul data-data informasi kepemiluan yang ada di Bawaslu Kabupaten Semarang. Oh, iya, Pak. Baik, sahabat Bawaslu, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai data dan informasi seperti apa sih. Terus lebih lanjut ini, Pak. Lebih lanjut. Masih mengenai data dan informasi. Baik, sebenarnya ya Pak ya, atau apakah tugas pokok dan fungsi dari bagian data dan informasi di Bawaslu ini Pak? Tugas pokok fungsi data dan informasi di Bawaslu Semarang adalah memberikan atau menyajikan informasi yang berkaitan dengan kepemiluan yang ada di Kabupaten Semarang, di mana setiap kegiatan kita mulai dari pengawasan, tahapan pencalonan, mutare dan sebagainya itu ada kita saksikan secara real time, ya, bisa diakses dimanapun, itu semua kita saksikan demi keterbukaan informasi publik Bawaslu Kabupaten Semarang, di mana bahwa keterbukaan informasi publik itu sebagai lembaga publik itu wajib untuk menyediakannya tanpa terkecuali. Jadi bila mana teman-teman sahabat Bawaslu ingin mengetahui informasi berkaitan dengan kepemiluan terkait tugas pokok fungsi kami, maka silakan untuk membuka akses EPPID atau PPID di Bawaslu Kabupaten Semarang. Jadi ini sahabat Bawaslu, bagi sahabat Bawaslu yang mungkin sedang menjalani perkuliahan ataupun skripsi bisa, kalaupun ya kalau membutuhkan data di Bawaslu Kabupaten Semarang, silakan bisa datang langsung atau mengunjungi PPID Bawaslu Kabupaten Semarang. Oke. Baik. Lah, lanjutannya ini Pak, ini kan EPPID atau PPID di Bawaslu Kabupaten Semarang ini kan ya sudah cukup lama ya Pak ya. Betul.
capaian apa saja yang sudah dicapai Pak oleh Bawaslu Kabupaten Semarang? Alhamdulillah di tahun 2024 ini kita PPID di Kabupaten Bawaslu Kabupaten Semarang sudah mendapatkan predikat sebagai lembaga publik yang informatif, di mana dengan predikat informatif tersebut maka Bawaslu Kabupaten Semarang sudah menjadi lembaga publik yang sangat concern dan juga sangat peduli dan juga sangat baik memberikan pelayanan terkait informasi-informasi yang kita dapatkan dan kita buat dan juga kita lakukan terkait seputar kepemiluan di tahun 2024, dan ini juga menjadi cambuk bagi kita untuk mempertahankan dan juga sekaligus kalau bisa meningkatkan menjadi sangat informatif. Semoga dengan tayangan ini mungkin kita nanti akan sedikit lebih maju dan juga menjadi sangat informatif di tahun 2025. Doakan saja nggih. Seperti itu. Oke, baik Pak. Jangan lupa sahabat Bawaslu, kita doakan Bawaslu Kabupaten Semarang ya untuk minimal mempertahankan dan maksimalnya menambah lagi semangat untuk menjadi sangat informatif ya Pak. Amin. Ya, terima kasih. Baik Pak, ini sebelum Pak ya, mungkin ini sudah mulai masuk waktu berbuka puasa ya Pak. Iya, ini tak terasa kita sudah 30 menit. Ya, sekitar itu ya Pak. Sebelum saya tutup ada closing statement dari jenengan Pak. Baik, sahabat Bawaslu Tempat Berada, kami sebagai anggota Bawaslu Divisi Pelanggaran dan juga Informasi mengajak pada kita semuanya, pertama untuk selalu menjadikan tugas kepengawasan kita itu menjadi tugas yang mulia sehingga mengantar kepada proses demokrasi yang luber jurdil, sehingga demokrasi di Kabupaten Semarang berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang amanah dan menjadikan Kabupaten Semarang dan juga Provinsi Jawa Tengah menjadi negara atau provinsi yang gemah ripah roh jinawi. Baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Baik Pak. Demikian sahabat Bawaslu ngabuburit pengawasan kali ini dengan tema penanganan pelanggaran pemilihan Pilkada tahun 2024. Dari saya Andi Setiawan selaku staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang dan juga pembawa acara pada kegiatan hari ini, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.